Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kenalkan saya Yogi Setiawan Febriansah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA N1 Cikini, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Berikut ini paket modul 1 mengenai paradigma dan visi guru penggerak, yaitu modul 1.1 menjelaskan mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional mengejar dewantara. Modul 1.2 menjelaskan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 menjelaskan tentang visi guru penggerak dan modul 1.4 menjelaskan tentang budaya positif. Berikut ini refleksi paket modul 1, yaitu modul 1.1 Pendidikan Nasional harus senada dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pembelajaran harus mampu berpihak kepada murid dengan menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman. Pada modul 1.2 yaitu guru penggerak harus memiliki nilai-nilai dan peran dalam menumbuhkan sekolah maupun ekosistem pendidikan yang berpihak kepada murid. Pada modul 1.3 yaitu menjelaskan mengenai pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan belanja untuk mencapai visi sebagai guru penggerak. Pada modul 1.4, peran guru penggerak harus menggerakkan warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi nilai kebajikan yang disepakati sehingga terciptanya budaya positif. Pertanyaan yang muncul yaitu bagaimana peran guru penggerak sebagai seorang pendidik dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Berikut ini peran guru penggerak dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu yang pertama, guru penggerak sebagai pemimpin pembelajar. Guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Kedua, sebagai pemrakarsa perubahan. Guru penggerak menjadi pemrakarsa perubahan visi yang berpihak kepada murid sesuai dengan prinsip-prinsip menciptakan budaya positif di sekolah. Hal ini yang dilakukan pada pendampingan individu kedua yang dibimbing oleh pengajar praktik. Yang ketiga yaitu sebagai pendorong kolaborasi. Guru penggerak menjadi motor dalam mendorong warga sekolah melaksanakan program-program untuk mewujudkan budaya positif dan visi yang berpihak kepada murid. Yang keempat yaitu mendorong kepemimpinan murid, mendukung pembelajaran yang mengedepankan pada diferensiasi serta menuntunnya dalam mengembangkan minat dan bakat murid menggunakan prinsip bagja. Berikut ini refleksi pemahaman saya mengenai keseluruhan materi modul 1.4. Pertanyaannya yaitu sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini, yaitu mengenai disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan ketiga, restitusi. Berikut ini pemahaman saya mengenai keseluruhan konsep inti budaya positif. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal yang menarik untuk saya dan tidak didapatkan di luar dugaan.
Hal menarik dalam pembelajaran modul 1.4 yaitu memahami akan pentingnya menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa sehingga mampu membentuk keyakinan secara permanen. Selanjutnya yaitu memahami perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi merupakan konsep yang baru saya dengar pada pembelajaran modul 1.4. Selanjutnya yaitu melakukan aksi nyata mengenai pembebasan materi budaya positif dalam bentuk seminar kepada rekan guru di sekolah. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi saya dalam menyiapkan segala hal dalam pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu mencoba simulasi untuk menerapkan segitiga restitusi pada permasalahan yang dihadapi siswa di sekolah. Hal ini menarik karena mampu mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari secara langsung. Pertanyaan selanjutnya yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul 1.4. Saya berpikir bahwa menciptakan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah perlu adanya sikap kolaborasi antar guru dan melibatkan peserta didik dalam merumuskan keyakinan kelas untuk menumbuhkan sikap mandiri dan bertanggung jawab. Aplikasikan segitiga restitusi pada penanganan masalah siswa perlu adanya komitmen para guru. Menumbuhkan motivasi intrinsik dilakukan untuk memberikan suatu dampak positif bagi perkembangan diri setiap peserta didik melalui tahapan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah saya? Pengalaman yang sudah dilakukan oleh saya sesuai dengan modul 1.4 yaitu pada 5 positif kontrol di modul 1.4 tentang budaya positif, saya masih mengambil posisi sebagai teman, paling tinggi sebagai posisi pemantau. Selanjutnya pada pelaksanaan keyakinan kelas, saya sudah terbiasa membentuk keyakinan kelas walaupun masih dalam bentuk lisan. Bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Pada penerapan keyakinan kelas yang biasa saya lakukan sangat membantu dalam menciptakan disiplin positif pada peserta didik. Namun terkadang perlu adanya konsistensi yang perlu dilakukan secara berulang. Pada saat ini saya merasa dilema dan bingung untuk memberikan pemahaman yang sama kepada rekan sejawat akan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Hal ini tentu saja karena saya sebagai salah satu guru junior di sekolah. Selanjutnya yaitu terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut. Hal apakah sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik dan saya lakukan adalah membiasakan penerapan keyakinan kelas pada setiap awal tahun ajaran baru walaupun secara tahapan lisan. Perbaikan perlunya kesepakatan kelas yang secara tertulis dan dilaksanakan secara konsisten serta meningkatkan kemampuan untuk memberikan pembebasan kepada rekan sejawat dalam implementasi budaya positif di sekolah. Sebelum mempelajari modul 1.4, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol yang sering saya ambil yaitu sebagai teman. Hal ini terjadi karena usia saya masih muda yang terkadang berbaur dengan siswa di lingkungan SMA merasa peserta didik ingin menjadi partner. Setelah mempelajari modul 1.4, saya akan mencoba memposisikan diri sebagai manajer di tahun ajaran baru mendatang. Mengingat pada saat ini siswa sedang libur kenaikan kelas sehingga belum dapat diaplikasikan di sekolah. Perasaan setelah mempelajari modul 1.4, terutama materi posisi kontrol, merasa tercerahkan dan senang. Perbedaan dengan sebelumnya mempelajari materi posisi kontrol, saya meyakini bahwa posisi kontrol sebagai teman di kalangan siswa sudah baik. Namun ternyata hal tersebut kurang tepat. Sebelum mempelajari modul 1.4, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi secara utuh
sesuai dengan tahapan yang seharusnya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Yang saya pernah lakukan masih pada tahapan menstabilkan identitas dan validasi akan tindakan yang salah. Selanjutnya yaitu jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya pada segitiga restitusi. Yang pernah saya lakukan masih pada tahapan menstabilkan identitas dan validasi akan tindakan yang salah. Atas masalah yang dilakukan siswa pada tahap validasi tindakan yang salah, yang sering saya lakukan dengan mengkonfirmasi alasan mengapa siswa tersebut melakukan atau mengalami permasalahan di sekolah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul 1.4, adakah hal penting yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya, konsep yang dipaparkan pada modul 1.4 sudah sangat lengkap dan baik untuk mendukung terciptanya budaya positif dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, sehingga sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus berpihak kepada murid. Namun, terdapat hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan, yakni tahapan pelaksanaan atau implementasi yang harus dilakukan oleh setiap guru penggerak dalam melakukan prakarsa perubahan budaya positif, serta pentingnya penyebaran materi budaya positif pada setiap individu para guru, sehingga adanya kesepemahaman guna mendukung implementasi budaya positif di sekolah. Hal ini tentu saja harus dilakukan secara supporting dari lingkungan sekolah. Akhirnya, budaya positif di sekolah membangun hubungan yang kuat antara guru, siswa, dan orang tua dengan saling mendukung dalam upaya mendidik dan mengembangkan potensi anak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.